Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi full stack ya. Back end menggunakan Java Spring Boot, kemudian front end menggunakan Flutter. Oke, di sini kurang lebih penampakan dari aplikasinya ya. Di sini saya membuat aplikasi sampel, aplikasi pencatatan dan pengeluaran uang. Jadi front end itu menggunakan Flutter, terus back end menggunakan Java Spring Boot. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga ya untuk full source code-nya itu ada di sini, ada di GitHub saya. Ini untuk front end-nya, ada di aplikasi pencatatan front end. Di sini juga saya capture juga untuk sampel-sampelnya seperti apa. Kemudian untuk backendnya nanti teman-teman juga bisa lihat di sini ada di aplikasi pencatatan backend. Di sini saya juga udah jelasin untuk fitur-fiturnya apa aja. Ada fitur authentication, ada pencatatan transaksi, kemudian ada list transaksi dengan filter, kemudian ada summary-nya ya. Kemudian ada database versioning menggunakan Flyaway. Dari sini untuk text stack-nya di sini saya menggunakan Java 21. Kemudian untuk framework itu Spring Boot dan ada Spring Security JWT, kemudian ada JP Hibernate dan database menggunakan Postgres dan ada Flyaway untuk untuk apa? Untuk versioning table-tablenya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa coba clone ya di antara dua project ini di aplikasi pencatatan backend, kemudian ada di aplikasi pencatatan front end. Mungkin di sini coba saya demokan dulu ya untuk backendnya seperti apa dan frontnya seperti apa. Mungkin kalau untuk backendnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Coba saya running ulang dulu. Untuk backendnya, package-package-nya seperti ini, ada config, ada controller, ada DTO, ada entity, kemudian ada exceptions, kemudian ada filter, kemudian ada repository, kemudian ada services. Untuk di sini entity-nya saya hanya menggunakan dua aja ya teman-teman ya. Transaction untuk mencatat data-data transaksi masuk dan transaksi keluar. Kemudian di sini ada users yang dimana table users di sini untuk mencatat username password untuk proses loginnya ya, untuk proses autentikasinya. Kemudian di sini juga ada repository umum ya. Di sini ada repository untuk proses DAO-nya ya, untuk proses DAO lah. Jadi di sini ada proses query untuk dapetin summary. Kemudian di sini ada repository users untuk proses DAO-nya juga, untuk proses insert update delete-nya. Dan sini juga ada proses query by find by username yang dimana di sini untuk digunakan ketika proses login ya, mencari username. Kemudian di sini ada package service. Package service ini untuk proses implement ya, implement service yang dimana tadi kan sini ada proses insert transaksi, kemudian ada proses filter dan ada proses login dan register. Di sini saya implement di service semua. Contoh di sini ada kayak service login. Di sini ada DTO request, request loginnya. Di sini inputannya hanya username dan password. Kemudian di sini juga ada register yang dimana inputannya terdiri dari username, full name dan password. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya untuk service dari authentication. Ada login, login seperti ini aja, simple. Kemudian ini ada password encoder. Password encoder ini bawaan dari framework Spring Security ya teman-teman ya. Bawa dari Spring Security. Kemudian ada log service. Di sini log service saya hanya mendefine ya, untuk proses trace lognya aja sih gitu. Jadi ketika ada data yang masuk, saya coba request nih. Saya coba log aja gitu, log requestnya seperti apa, pilotnya seperti apa gitu. Jadi untuk paham aja sih data yang masuk, kita trace pilotnya seperti apa gitu, field-fieldnya yang masuk apakah sudah benar atau belum gitu. Kemudian
Habis autentikasi, di sini ada JWT service. Di sini simpel aja sih. Di sini saya pakai by default dulu nih. Jadi cuman saya bikin sembarang aja. Di sini ada proses generate token, kemudian di sini ada extract claim, terus ada validate token. Ini guest full name sama get ID user. Tadinya mau saya pakai tapi nggak jadi saya pakai. Tapi sementara saya biarin aja dulu. Karena sewaktu-waktu kalau misalnya di sini ada pengembangan untuk ngedapetin username atau ID, saya tinggal pakai aja. Seperti itu. Kemudian di sini ada transaction filter. Kalau transaction filter ini saya buat custom untuk ngeproses apa namanya filter ya, filter transaksi karena kan di dashboard yang aplikasi kita buat, sedangkan juga ada proses filter ya yang terkait pencarian berdasarkan tipe, kemudian ada pencarian berdasarkan tanggal mulai dan tanggal akhir dan paginationnya, dan kurang lebih seperti ini. Dan ini saya buat di kelas terpisah ya, jadi nanti saya tinggal panggil aja yang di sini, yang dimana dia mencari berdasarkan transaction type ya kan, kemudian dia bisa mencari berdasarkan user ID yang dimana untuk mendapatkan session loginnya ya. Kemudian di sini saya set created ad yang dimana untuk saya define sorting ya, sorting berdasarkan tanggal terkininya ya. Kemudian di sini juga bisa kita sorting juga. Sorry, di sini untuk ngesorting tanggal mulai, tanggal mulai, dan di sini juga untuk mensorting tanggal akhirnya seperti itu. Dan di sini juga saya sorting berdasarkan maksimal date-nya. Nah, maksimal date-nya itu jadi kita bisa nge-sort lah gitu, nge-sort tanggal tertingginya gitu atau terbarunya seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya untuk apa namanya filter service-nya, yang nanti dimana filter service ini kita akan panggil di kelas transaction service. Nah, ada di sini. Kemudian di sini bisa dilihat untuk service-service-nya. Dari transaction service ada transaction repository, ada log service, ada user repository, dan transaction filter. Dan karena di sini kita nampilin datanya itu nantinya banyak ya, jadi sih saya prefernya itu menggunakan pageable yang nantinya bisa di apa namanya di limit ya, datanya ya bisa di limit sesuai kebutuhan. Kemudian di sini untuk service summary untuk ngedapetin apa namanya jumlah data terkininya, semisal expense-nya berapa, kemudian sama income-nya berapa seperti itu. Dan di sini biasa nih cuman respon aja private methodnya. Kemudian di sini ada proses create transaction yang dimana nanti ketika front end ngetik ya, misalnya masukin data berupa amount, terus transaction tab-nya apa, nanti di sini dia akan mencatat field yang dilempar dari sisi front end, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada private method untuk ngedapetin user ya, untuk user terkininya gitu. Jadi sih saya sengaja bikin private user untuk ngedapetin siapa nih user yang nge-create atau user yang lagi login gitu ketika membuat data transaksinya ini gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada di dalam folder resources. Di sini ada apa namanya file dari Flyway. Nah, di sini karena saya cuma ada table user dan table transaction, kurang lebih hanya seperti ini aja. Oke. Di sini karena saya ada kebutuhan penambahan field, jadi saya bikin version baru, tapi saya alter table di table transaction. Saya cuma nambah submitted date untuk proses ascending data sih ya, ascending atau descending data seperti itu. Oke, di sini ada properties biasa. Kemudian ini ada profile. Dan ini menggunakan PostgreSQL. Dan ini username passwordnya.
Dan ini karena masih di lokal ya, nanti teman-teman bisa dicoba aja dulu ketika ngeklon di lokal, disesuaikan aja dulu untuk database namanya Financial Planner. Untuk username dan passwordnya saya samain, namanya Financial Planner, seperti itu. Untuk backend kurang lebih standar ya, seperti itu aja. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat fullnya ada di sini, ada di GitHub saya. Ini udah saya push semua terkait source code-nya. Kemudian untuk di front end sama, ini juga udah saya push semua juga untuk apa namanya, latest code-nya ya. Kemudian untuk front end kurang lebih seperti ini ya. Untuk folder-foldernya, dan ini saya ada folder config. App config di sini cuman berisi base URL aja ya teman-teman ya, yang base URL yang dipanggil dari front end ke back end seperti apa. Karena di back end saya running di localhost 99, jadi ini saya coba default value itu di 999. Kemudian di sini ada dashboard page, kemudian ada login page, kemudian ada main page yang berupa nanti dia sebagai orkestrator ya, orkestrator untuk nentuin dia mau kemana, apakah mau ke tab transaction, dashboard, dan sebagainya. Kemudian ada register page, kemudian ada apa namanya, transaction page standar ya sini ya, teman-teman juga bisa lihat juga untuk full coding ini seperti apa di GitHub saya. Kemudian ada package service. Package service di sini berisi implement dari service API backend yang kita hit ya, yang kita panggil. Jadi ada API out login, kemudian ada API out register, kemudian di sini juga ada dashboard. Di sini ada API transaction list untuk nampilin data transaction. Kemudian di sini ada transaction summary untuk nampilin data summary. Kemudian di sini ada transaction service untuk apa namanya, proses nge-create transaksi seperti itu teman-teman. Dan ini kurang lebih penampakan dari log-lognya ya, seperti ini. Jadi sengaja ini saya bikin sementara lognya seperti ini untuk supaya dari sisi saya ngedevelopnya enak. Ini feel apa aja masuk, sama feel apa aja yang di hit dari front end ke back end seperti itu. Mungkin ini coba saya running dulu teman-teman ya untuk aplikasinya. Oke, kita run dulu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa coba ya, karena di sini saya runningnya menggunakan MacBook. Jadi ini sifatnya hybrid teman-teman ya, bisa kita menggunakan apa Xcode untuk emulatornya tuh iOS, kemudian juga bisa menggunakan eh, Android ya, mungkin Android Studio untuk proses nampilin screen-screennya gitu. Jadi di sini karena saya menggunakan Mac Mac OS, jadi saya sementara untuk emulatornya menggunakan si bawaan emulator si iOS ini teman-teman. Oke, di sini udah jalan. Jadi coba kita login dulu. Coba kita bikin akun dulu buat demo awal-awal. Semisal di sini namanya Fulan, terus passwordnya itu kita bikin. Nanti ketika kita register, dia akan muncul log sih harusnya di sini. Oke, udah berhasil. Oke, udah berhasil di sini. Terus kita coba cek dulu di database apakah sudah ada datanya. Oke, ini udah masuk teman-teman ya. Fulan, full name-nya. Oh, sebentar. Sepertinya ini ada yang salah di sini, mappingnya harusnya nama tadi Fulan tadi ya. Oke, coba kita cek dulu di service. Di register dia ada string username, string full name, string username. Oke, udah benar di sini. Coba kita masuk ke login pack. Pilih ke register. Oke, kita cari aja dulu register.
Oh ini dia. Oke, login. Terus di sini ada. Oh sorry, ini login page ya. Oh di sini register page. Register page. Oke. Oh ini dia. Kita cek dulu di sini dia username. Oh oke. Sepertinya di sini kebalik ya. Sebentar, coba kita baterin dulu. Kita reload lagi. Kemudian ini kita ganti jadi 9 aja dulu. Oke. Oke. Terus ini kita running lagi. Create account. Ini kita pastiin dulu. Full name misalnya Fulan, passwordnya register. Oke, dia udah berhasil. Username Fulan, full name Fulan, passwordnya ini. Coba kita cek lagi di database apakah udah benar mappingnya. Oke, udah benar teman-teman ya. Fulan dan passwordnya tadi ini ya. Kita by crypt nih karena kita menggunakan Spring Security, ini kita encode jadi by crypt passwordnya biar nggak kebaca plain textnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya untuk data yang masuk dari front end ke back end. Oke, kemudian kita coba login sebagai Fulan. Passwordnya itu oke, kita coba login. Oke, berhasil teman-teman. Di sini datanya karena masih kosong ya sebagai Fulan. Jadi coba kita tambahkan dulu transaksinya. Semisal income misalnya apa ya? Gajian misal 10 juta. Gajian tanggal 25 semisal. Kita save. Kita cek lagi di sini. Oke, ini data udah masuk ya. Misalnya income-nya itu 10 juta, pemasukannya di sini kecatat nih di tanggal 25. Kemudian kita bikin lagi semisal amount-nya semisal makan ya. Makan 90.000, kita ganti expense pengeluaran makan siang semisal di tanggal 25 juga. Oke, kita save. Nah, makan siang 90.000, ini expense 90.000. Nah, semisal kita mau coba filter berdasarkan income aja, kita apply. Nah, dia yang masuk tanggal 9. Ini yang masuk income aja nih. Kemudian kalau kita filter lagi sebagai expense, kita apply, dia juga muncul makan siang aja. Nah, kita coba filter nih berdasarkan tanggal. Coba kita bikin tanggalnya dulu. Semisal income, semisal amount-nya itu misal 8 juta semisal hadiah. Kita pilih semisal di tanggal 12 semisal tanggal 12. Oke, save transaction. Oke, kemudian di expense misalnya 700.000 semisal benerin motor. Tanggal kita ganti bisa tanggal 19. Oke, save transaksi. Terus kita kembali lagi. Nah, di sini udah bertambah teman-teman ya. Income 18 juta, expense 790. Nah, kemudian di sini coba kita filter terlebih dahulu ya. Misal kita pilih tanggalnya. Semisal start date-nya itu sebentar. Ini tadi tanggal di tanggal 12 ya, semisal tanggal 12. Semisal di tanggal 12 juga katakanlah
sorry, tanggal 19 lah, 19. Dan coba kita filter. Nah, yang muncul cuman hadiah dan benerin motor aja. Kalau misalnya kita tambahin lagi jadi income, nah yang dapat cuman data hadiah aja. Jadi kalau kita ubah jadi all, harusnya dia muncul dua data ini, seperti itu. Kemudian nih kita logout ya teman-teman. Nah, oke, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk demonya dari aplikasi si Financial Planner. Tadi kita udah bikin satu account namanya Fulan. Di sini juga udah saya buat data saya juga. Semisal, nah, oh sorry. Nah, tadi kan data Fulan ya yang muncul. Ya, ini data saya yang muncul. Jadi apa namanya? Yang muncul itu berdasarkan data-data yang diinput ya, diinput sebagai siapa yang login nih gitu, siapa yang aktif login gitu. Jadi ketika si Fulan yang login, yang muncul cuma data Fulan aja. Kemudian kalau untuk data tadi nih yang login sebagai Dika, ini dia datanya yang muncul sebagai Dika aja gitu. Nah, kita logout, kita Fulan lagi. Oke, nah datanya cuman muncul segini aja. Jadi ibaratnya berdasarkan yang login gitu. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman. Nanti untuk full detailnya seperti apa bisa dilihat di GitHub saya ada di sini. Untuk front end ada di sini ya. Kemudian untuk back endnya ada di sini. Oke, mungkin dari saya itu aja. Selamat mencoba.